Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak-bapak, saudara-saudara, kerabat, andai tolan dari Dr. Nancy sekeluarga. Pertama-tama, bagaimanapun juga, walaupun kita berada di rumah duka, tetaplah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita bisa berada di sini. Berkat rahmat dan karunia Allah lah kita bisa menyelenggarakan penguburan dari ibunda kita, Ibunda Nurhayati Nurdin. Dan berkat rahmat Allah lah kita masih diberi karunia Islam dan karunia iman. Kalau kita lihat masyarakat muslimin, kalau bukan dengan Islam mungkin akan berbeda ceritanya. Ya, mungkin mayat itu akan ditelantarkan berhari-hari sampai 7 hari. Ada acara menangisi, ada acara meratap-ratapi. Tapi karena karunia Islam, Masya Allah. Ya, dalam Islam kita memahami hakikat kehidupan yang luar biasa. Karena ini adalah agama yang sempurna. Kemudian tidak lupa kita sampaikan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Biasanya tausiah takziah ya. Ini adalah merupakan ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Ikut berduka cita kita atas kepulangan ibunda. Dan biasanya isinya hanya 2. Nasihat kepada yang ditinggalkan, kepada keluarga yang ditinggalkan, ya, dan nasihat buat kita semua, atau peringatan atau tazkirah buat kita semua apa hakikatnya kematian. Karena kalau kita salah memahami apa hakikat kematian, maka kita akan salah menyikapinya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh ananda kita tadi, surat Al-Baqarah ayat 185 dan 187. Maaf, 155 dan 157. Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum minal khaufi." Dan sungguh kata Allah, ya, ada kata-kata taukid di sana, huruf taukid di sana. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian minal khaufi dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus
kehilangan nyawa, wasamarat, dan buah-buahan atau paceklik. Dan Allah menyatakan, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang-orang yang bersabar? Yaitu orang-orang allazina iza asobathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Lanjutnya Allah menyatakan, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sempurna dan kasih sayang yang sempurna dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, kalau kita fahami ayat ini adalah ayat yang sangat sempurna sekali dalam mengungkapkan tentang hakikat kehidupan kita. Bahwasanya Allah akan menguji kita, benar-benar akan menguji kita sebagai manusia. Yang pertama itu dengan apa? Al-khauf, dengan rasa takut. Itu ujian pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Takut apa Bapak-bapak Ibu rahimakumullah? Takut hidup. Ada manusia yang takut hidup. Takut mati. Takut miskin. Takut dianggap remeh oleh manusia. Banyak lagi ketakutan. Dan rasa takut ini akan lulus dari ujian apabila ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang fana. Lalu kata Allah, diuji dengan al-ju', dengan makanan. Bisa dengan rasa kelaparan, kekurangan makanan, atau juga bisa dengan kelebihan makanan. Itu adalah ujian bagi manusia. Wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta. Dan yang berikutnya dengan ujian wal anfus, dan kehilangan nyawa. Sebagaimana yang kita alami pada saat sekarang ini. Yang berikutnya adalah wasamarat, dengan rasa paceklik atau kesulitan ekonomi. Mungkin corona saat ini adalah ujian yang seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan adanya pandemi, kegiatan ekonomi menjadi terhambat, berapa banyak dari sebagian kita yang menjadi kesulitan ekonomi. Yang semua itu adalah ujian. Dan Allah menyatakan, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembiralah kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Apa itu? Siapa itu orang yang sabar? Yaitu yang mengetahui dia, yang faham dia, ketika dia mendapatkan ujian semua itu tadi. Dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan yang dicintainya, ya, atau kesulitan ekonomi. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penggambaran yang sempurna tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya kita ini datang dari Allah, hidup untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang ditimpa musibah, termasuk bagi kita, kehilangan ibunda yang tercinta, yang kita punya ikatan emosional, yang mungkin menyayangi kita sejak kecil, mendidik kita, membesarkan kita. Maka Allah memerintahkan dengan apa? Dengan bersabar. Ya, hanya dengan bersabar Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, orang-orang yang mengatakan bahwasanya semuanya datang dari Allah, hidup ini untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkatan dan kasih sayang yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa maknanya?
bahwasanya ilmu sabar itu hanya bisa didapatkan dengan hidayah, dengan ilmu. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahwasanya kesabaran tidak akan didapatkan kalau kita tidak memahami kalau semua ini datang dari Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan ada namanya kesabaran. Ya. Kalau kita tidak paham kita ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka tidak akan pernah ada yang namanya kesabaran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ketika berjalan di tengah jalan, beliau ketemu dengan seorang wanita yang meratap menangis-nangis, ya, sambil memukul-mukul badannya. Lalu Rasulullah berkata, "Isbir, sabarlah," kata Rasulullah. Lalu wanita itu berkata kepada Rasulullah, "Engkau tidak tahu apa yang aku alami. Ya. Enggak tahu apa yang ada di dalam hatiku ini, engkau tidak tahu, ya fulan." Karena wanita tersebut tidak tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Akhirnya karena wanita itu berkata seperti itu, Rasulullah tinggalkan. Dan orang-orang di sekitarnya memberitahu kepada wanita tersebut bahwasanya yang berkata demikian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita tersebut datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak tahu bahwasanya itu adalah engkau yang berbicara." Apa kata Rasulullah? Sabar itu di awal-awal. Sabar itu di awal-awal, Bapak Ibu rahimakumullah. Maknanya adalah kita memahami hakikatnya. Tidak sabar namanya kalau kita misalkan sudah meratap, sudah menangis, lalu baru sadar kita bahwasanya tidak akan ada perubahan, nggak ada lagi yang bisa dilakukan, baru kita diam, itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Misalkan rumah kita terbakar, habis rumah kita terbakar, lalu kita tangisi, ya, kita ratapi gitu ya, bagaimana nanti dan segala macamnya. Lalu tiba-tiba kita baru sadar bahwasanya tidak akan merubah keadaan, itu bukan sabar, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah terpaksa. Sabar itu adalah dengan memahami hakikat yang itu tadi, Masya Allah ya. Semuanya datang dari Allah, kita ini hidup untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang yang ditimpa musibah kehilangan nyawa, ya, ditimpa musibah kehilangan nyawa, dia harus bersabar bahwasanya ini adalah merupakan qadha dari Allah, ketetapan dari Allah. Kenapa? Banyak dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwasanya ajal tersebut hanyalah hak prerogatif Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin." Dialah yang menciptakan kalian manusia ini dari tanah. Wa qada ajalan, dan Allah telah menetapkan ajalnya kapan. Wa ajalun musamma indahu, dan ilmu tentang ajal tersebut, kapan dia akan datang, bagaimana keadaan, hanya Allah lah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Maka apabila ada saudara kita, orang tua kita yang meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan itu ajalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali kita berbicara, harusnya beliau ini diobat di sini, di sini, di sini. Kalau diobat sini umurnya akan lebih panjang gini. Haram hukumnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu hakikatnya tidak paham bahwasanya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tausiah kita kali ini, ilmu tentang sabar itu adalah dengan memberitahu bahwasanya hakikat hidup kita datang dari Allah. Hidup ini hanya untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagi yang ditinggalkan oleh almarhumah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ketika ada orang tua kita meninggal, kewajiban pertama adalah menyelenggarakan mayatnya. Memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga, kepada kerabatnya, kepada keluarga. Ya. Kenapa? Penyelenggaraan mayat adalah merupakan kewajiban bersama atau fardu kifayah dari masyarakat. Tidak bisa didiamkan. Kenapa ini perlu diberitahukan? Karena kalau kita lihat anak-anak kita pada saat sekarang ini banyak yang tidak memahami keadaan seperti itu. Ketika orang tuanya meninggal, tidak memberitahu kepada karib kerabatnya, atau teman bapaknya, atau teman ibunya. Maka kadang-kadang yang terjadi adalah ada teman bapaknya, teman orang tuanya yang datang. Kok tidak kasih tahu saya kalau orang tua Anda meninggal, kalau orang tua kalian meninggal? Kita beruntung Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di masyarakat kita ada kongsi kematian. Ada pengurus di masjid yang berusaha mencari tahu bagaimana siapa yang sakit, siapa yang meninggal, lalu menyelenggarakannya bersama-sama. Ini luar biasa. Kalau di negeri-negeri kafir, di negeri di luar tersebut, tidak sedikit ada orang yang meninggal, tetangganya sendiri bahkan tidak tahu. Maka itu tadi saya bilang, bersyukur walau bagaimanapun juga kita terlahir muslim, kita bisa menyelenggarakan mayatnya. Di luar sana, karena bukan Islam, tidak sedikit ada orang-orang yang meninggal seminggu baru ketahuan. Maka itu Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban pertama kepada ahli waris adalah menyelenggarakan jenazahnya. Kemudian yang kedua adalah memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tua kita. Kita mohonkan ampunan kepada Allah. Itu merupakan kewajiban anak ini sebenarnya. Kalau kita pahami, orang tua kita tuh mungkin dulunya berdosa karena kita. Karena anak-anak ini orang tua itu bisa berdosa. Maka dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya anak dan istri itu adalah fitnah, ujian. Tidak sedikit mungkin dari orang tua tersebut karena sayang dan kasihan kepada anaknya, mereka mungkin melanggar syariat, melakukan dosa agar anaknya bisa sekolahnya bagus, agar punya baju bagus dan seterusnya. Sekarang ketika mereka meninggal, ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menanggung beban dosa tersebut, kita tidak mendoakan, maka kita termasuk anak yang durhaka. Maka kewajiban kita sekarang ini adalah mendoakan mereka. Setiap saat, setiap selesai sholat, kita berdoa untuk diri kita sendiri, doakan orang tua kita, baru doakan untuk seluruh umat Islam. Itu kewajiban kita. Minta ampun kepada Allah, berikan ampunan kepada mereka. Karena kalau kita pahami, kita ini mungkin sudah punya anak baru tahu bahwasanya kita tuh mengorbankan hidup kita bahkan untuk anak. Nah begitu juga orang tua kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada yang salah komunikasi, salah apa segala macam ketika kita dewasa, apalagi orang tua kita itu juga adalah manusia juga. Ya, bukan manusia sempurna. Sama kayak kita. Maka kita harus memaafkan dan kita harus memuliakan mereka. Nah, itulah kewajiban kita yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah menunaikan janji dan wasiat yang beliau pernah sampaikan. Tetapi syaratnya Bapak Ibu rahimakumullah tidak boleh melanggar syariat. Kalau ada permintaan orang tua kita ya, yang merupakan wasiat tetapi melanggar syariat, maka kita
haram juga untuk melaksanakannya. Haram juga kita untuk melaksanakannya. Nah, yang berikutnya, kewajiban kita berikutnya kepada ahli waris adalah memuliakan teman atau sahabatnya. Kemudian apa? Melanjutkan hubungan silaturahmi dengan karib kerabat orang tua kita. Karena kita sudah memberitahu bahwasanya orang tua kita meninggal, kita kunjungi gitu karib kerabat orang tua kita. Kita bawa oleh-oleh, kita senangkan hati mereka. Nah, ini adalah bagian dari ibadah kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa Bapak Ibu rahimakumullah? Membayarkan hutang-hutang mereka. Karena apa? Hutang itu adalah satu-satunya yang akan dibawa mati kalau tidak terbayarkan. Kalau kesalahan ya atau saling berkelahi itu bisa kita saling memaafkan. Tetapi hutang nanti akan dituntut di akhirat. Apakah kita mau orang tua kita berhutang di akhirat nanti? Sementara kita misalkan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bayarkan hutang-hutang mereka. Kita datangi setiap orang yang kita kenal, yang mungkin orang tua kita berhutang, dan kita tanyakan, berapa hutang orang tua kita, dan kita bayarkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini yang mungkin ada salah paham kalau kita lihat. Bahwasanya adalah selain dengan mendoakan orang tua kita, beramal atau bersedekah atas nama mereka. Memang ada hadis Rasulullah mengatakan, iza matal insan, jika seorang manusia itu mati, in qata'a amaluhu, maka terhentilah seluruh amal-amalnya illa min salasah, kecuali 3 hal. Yang pertama itu adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah yang diberikan, yang bertambah-tambah yang diberikan oleh orang tua kita, maka itu tidak akan terhenti amal pahalanya kepada mereka. Kemudian apa? Wa ilmi yun tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Beliau pernah mengajarkan satu ilmu yang berguna selama dipakai, dipergunakan oleh orang yang diajarkan, maka itu akan mendapatkan amal pahala yang mengalir kepada beliau. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'u lahu, yaitu anak-anak yang soleh yang mendoakan beliau. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya cukup sampai di sana amal perbuatan manusia. Ketika mereka sudah meninggal, habis, nggak ada lagi yang lain, kecuali 3 hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah baru pemikiran yang dangkal. Kalau kita mempelajari tafsirnya, karena alasan mereka itu adalah pada surat An-Najm ayat 39. Di mana Allah berfirman, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang mereka usahakan. Maka kalau tadi kita mengambil kepada hadis apa yang diusahakan manusia adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, maka anak yang soleh tidak terbatas itu saja. Karena apa? Nah, ini bisa kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Di sana Allah SWT berfirman, walazina amanu wa taba'athum zuriyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim zuriyatahum, dan akan kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Masya Allah. Apa kata Allah? Wa ma alatsnahum min amalihim min syai', dan tidak dirugikan sedikit pun amalan-amalan mereka. Dan inilah yang menjadi alasan oleh para ulama bahwasanya
kita itu boleh bersedekah atas nama orang tua kita. Karena kita akan dihubungkan dengan amal perbuatan anak cucu kita. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang diusahakannya sendiri. Dan anak mereka adalah apa yang mereka usahakan. Kita ini Bapak Ibu rahimakumullah berusaha untuk anak kita. Kita besarkan mereka, kita didik mereka. Ketika mereka berbuat baik, maka itu adalah kebaikan yang juga akan mengalir kepada kita. Dan inilah adalah motivasi bagi umat Islam, bagi orang Islam untuk mendidik anak mereka menjadi anak yang soleh. Sebagai penyambung amal bagi mereka ketika mereka tidak lagi hidup di muka bumi ini. Ini adalah ajaran Islam yang luar biasa. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, diperbolehkan kita bersedekah atas nama orang tua kita. Dan itu banyak hadisnya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba dan tidak sempat berwasiat kepadaku. Andaikan beliau berwasiat, maka beliau pasti akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Kata Rasulullah, "Bersedekahlah." Diperbolehkan. Dan sebagaimana firman Allah tadi, apabila kita bersedekah atas nama orang tua kita, pahala kita tidak berkurang dan pahala untuk beliau tidak berkurang. Masya Allah. Dan inilah yang harus kita fahami, bahwasanya kita ini Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimanapun juga lah orang tua kita ini mungkin tidak lebih berhasil daripada kita. Kita ini adalah hasil usaha mereka. Maka saya tidak habis pikir kalau ada anak-anak yang tidak mau bersedekah atas nama orang tuanya. Ya, yang hanya membatasi berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Nah, yang lebih jeleknya lagi, sudah tidak mau bersedekah untuk orang tuanya, tidak mau pula mendoakan orang tuanya di setiap selesai sholat. Sementara bagaimana dia ada sekarang ini di muka bumi ini adalah berkat hasil usaha dari orang tua mereka. Bagaimanapun juga. Bapak Ibu rahimakumullah, nah itu adalah nasihat yang pertama biasanya kalau kita takziah ya, atau tausiah takziah. Nasihat yang kedua adalah nasihat bagi kita yang ditinggalkan sebagai tazkirah tentang kematian. Apa hakikat kematian? Rasulullah pernah mengatakan, wa kafa bil mauti wal izah. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa melihat begitu banyak manusia melihat kematian. Begitu banyak manusia melihat kematian. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwasanya kematian itu sebagai peringatan, tetapi tidak banyak manusia yang mengambil kematian itu sebagai peringatan dan pelajaran. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Bahkan tidak sedikit manusia yang kita melihat ada mobil lalu lalang di tengah jalan, mobil ambulans. Mungkin tiap hari kita ketemu pada saat sekarang. Atau orang diantarkan ke perkuburan. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang bermaksiat? Kenapa orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau benar-benar kematian itu sebagai peringatan? Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Pada hakikatnya, kematian itu benar-benar adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan adalah orang-orang, manusia, ketika mereka menjenguk orang yang meninggal, ketika mereka melihat orang yang meninggal, bahkan ketika mereka mengantarkan orang yang meninggal ke pekuburan, mereka tidak bertanya, hidup ini untuk apa sebenarnya? Kalau saya mati, saya pergi kemana sesudah ini? Ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu? Mungkin sedikit yang bertanya. Apa maknanya? Mereka tidak mau berpikir tentang hakikat kematian ini.
Sementara kata Rasulullah, kematian ini adalah sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia tidak mau berpikir, tidak mau mencari tahu apa hakikatnya kematian. Pada hakikatnya mereka lari. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta lazina tafirruna minhu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Allah telah menyatakan manusia banyak lari dari kematian. Larinya itu bukan lari berlari Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak mau memikirkannya. Tidak mau memikirkannya. Mereka punya akal, mereka tidak mau memikirkannya. Yang terjadi mereka menyibukkan akal mereka dengan hal-hal yang melupakan mereka dengan kematian. Apakah itu hiburan, main game, handphone, chatting lama-lama. Tidak mau menyediakan waktu mereka memikirkan untuk apa mereka hidup. Lalu mereka akan mati, mereka akan lihat. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua kita yang meninggal, itu rasanya baru kemarin. Mungkin bagi kita anak-anak, kita akan juga melihat mereka tuh muda juga baru kemarin rasanya. Ketika kita baru anak-anak, baru kemarin juga. Apa maknanya? Bahwasanya kematian itu sangat sebentar sekali. Kita ini sebentar lagi juga akan seperti itu. Nggak akan lama-lama Bapak Ibu rahimakumullah. Itu harus kita pikirkan. Karena pada hakikatnya kehidupan kita di muka bumi ini hanyalah kehidupan yang sangat sebentar. Bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ada kehidupan lagi sesudah kehidupan kita di muka bumi ini. Dan inilah yang difirmankan Allah, diberitahukan oleh Allah. Ketika Allah membangkitkan manusia dari muka bumi ini, Allah bertanya, Kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, sebenarnya kalian tuh hidup di muka bumi ini berapa lama sih, kata Allah. Lalu manusia ketika dibangkitkan itu bingung. Bilang bahwasanya labisna yauman au badha yaum. Kami ini hidup kayaknya ya Allah sehari atau setengah hari. Dan Allah mengatakan, qala, Allah berfirman, illa bistum illa qalila. Sesungguhnya kalian hidup di muka bumi ini sangat sebentar sekali, sangat-sangat sebentar sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kita yang ada di sini ini jangan menyangka tidak akan segera menyusul orang tua kita. Nah, inilah tazkirah dari kematian. Kalau kita tidak menyiapkan kematian, tidak menyiapkan kita untuk bertemu dengan Allah, tidak memahami hakikat kita kenapa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, mau tak mau, suka tak suka, sesudah kita mati kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dibukakan pintu neraka dan surga. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau berpikir tentang hakikat kehidupan, di sana diceritakan dalam firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. Mereka berkata, Rabbana absorna, Masya Allah ya, luar biasa. Ya Tuhan kami telah melihat, nampak deh kami neraka ya Allah. Nampak neraka ini ya Allah. Wasami'na, dan kami sudah dengar. Farji'na, kembalikan kami ke muka bumi ini ya Allah. Na'mal solihat, agar kami berbuat atau beramal soleh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, awak kau kalau tidak peduli juga kematian kau, tidak dengan memikirkan ada yang meninggal, apakah saya juga akan meninggal? Kalau saya sudah meninggal saya akan bagaimana? Tidak berpikir, maka kita akan seperti orang-orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari kiamat nanti minta dikembalikan ke muka bumi agar mau berpikir, agar mau mengambil pelajaran. Karena kematian itu Bapak Ibu rahimakumullah sudah pasti. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita tidak mengambil pelajaran dari kematian,
mengambil makna dari kematian. Inilah yang diberitakan oleh Allah. Tidak mau kita berpikir, walaqad zara'na li jahannam, kata Allah. Dan sungguh kami masuk, kebanyakan isi neraka jahanam itu, kami isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak mau menggunakannya, mau berpikir dia. Dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, lalu dikasih lihat sama Allah bagaimana kehidupan ini begitu sebentarnya. Gak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana mereka pun mati. Tapi tidak mau berpikir tentang apa hakikat hidup ini. Maka itu tadi, mereka punya akal, tidak mau menggunakannya. Lahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak mau melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, inilah sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, Bapak Ibu rahimakumullah. Bal hum adall, bahkan lebih jelek lagi. Allah menyamakan kita, tidak mau mengambil tazkirah, peringatan, tidak mau mengerti tentang hakikat kehidupan, bahwasanya kita datang dari Allah, hidup untuk Allah dan akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Lebih jelek daripada binatang. Kenapa lebih jelek daripada binatang? Kalau wak lihat Bapak Ibu rahimakumullah, binatang makan, manusia juga makan. Binatang minum, manusia juga minum. Binatang berkeluarga, manusia juga berkeluarga. Tetapi binatang tidak ada diatur dengan syariat Allah, dengan aturan Allah. Jadi kalau kita manusia dikasih akal oleh Allah, sebenarnya binatang tidak dikasih akal. Hidup hanya sekedar makan, minum, tua, lalu meninggal, lebih jelek daripada binatang. Inilah hakikat kita hidup sebenarnya kalau kita memahami hakikat kematian. Bahwasanya kematian, Bapak Ibu rahimakumullah, memperlihatkan kepada kita bahwasanya dunia ini tidak ada artinya. Hebat kita, banyak harta kita, banyak kuasa kita, banyak orang kenal dengan kita. Meninggal kita, gak ada yang peduli. Diantarkan oleh orang kita ke kuburan. Maknanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata untuk dunia ini saja. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya, untuk mengikuti semua perintah-perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kafah, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Mengikuti syariat Islam secara keseluruhan. Karena itu adalah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti, Bapak Ibu rahimakumullah. Meninggal awak, dibangkitkan awak di Allah balik, ditanya di Allah. Sudah dikasih aturan-aturan Allah, sudah dikasih perintah-perintah Allah, apa kalian sudah kerjakan? Kehidupan itu Masya Allah sangat sebentar. Nah, itulah luar biasanya kematian. Kita paham kehidupan ini hanya sangat sebentar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita bersabar, kematian mengajarkan kita untuk taat, untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi al-fakir, ketika ayah meninggal setahun lalu, itu benar-benar jadi pelajaran. Tidak akan ada yang bisa menolong beliau lagi. Selain membuat diri ini menjadi lebih baik lagi, lebih taat kepada Allah. Karena kita cinta kepada beliau. Nah, itulah hebatnya Islam, Bapak Ibu rahimakumullah. Membuat kita lebih baik. Kematian itu membuat kita lebih baik kalau kita benar-benar memahami hakikatnya. Mungkin itu tausiah singkat kita pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang dan salah, ya, al-fakir minta maaf. Al-haqqu min rabbik, yang hak itu, kebenaran itu hanya datang dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin, maka sekali-sekali janganlah menjadi orang yang ragu. Kalau ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia banyak salah.
Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.